Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Fadilah Prawita dengan NIM 119100012, kelas 3C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah, konsep dasar, dan materi matematika. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Zulkarnain SSI MPD yang telah membimbing kami selama ini di mata kuliah, konsep dasar, dan materi matematika. Agar teman-teman lebih semangat lagi, di sini saya ada sebuah yel-yel, di mana nama yel-yel ini adalah yel-yel PGMI. Nah, seperti ini yel-yelnya. PGMI, sehat, cerdas, ceria. Nah, yuk kita ulangi sekali lagi sama-sama ya. PGMI, sehat, cerdas, ceria. Nah, kalau sudah yel-yel seperti ini, sudah lebih semangat lagi. Jadi teman-teman semua bisa menyaksikan video pembelajaran ini juga dengan semangat ya teman-teman ya. Nah, silahkan menyaksikan video pembelajaran yang dibuat oleh saya, Asti Fadilah Prawita. Langsung saja ke materi yang pertama yang saya dapatkan, yaitu tentang satuan berat dan satuan luas konsep 1. Nah, silahkan kita simak bersama yuk bagaimana cara pengerjaan soalnya. Contoh soal yang pertama di satuan berat konsep pertama yaitu 14 kg sama dengan titik DG. Penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota. Nah, langsung saja kita jawab. Nilai tempat satuan pada soal yaitu 4. Ingat ya teman-teman, nilai satuannya adalah 4. Kemudian angka 4 pada nilai satuan diletakkan di kotak atau di lubang kilogram. Selanjutnya, angka 1 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang kosong. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah satuan berat desigram, maka kita masukkan angka 0 dari lubang dakon sampai ke lubang satuan desigram. Jadi, konversi dari 14 kg adalah 140.000 desigram. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang kedua, masih sama, yaitu tentang satuan berat konsep 1. Soalnya yaitu adalah 30 gram sama dengan titik miligram. Penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota. Kita jawab bersama. Nilai satuan pada soal adalah angka 0. Ingat ya teman-teman, nilai satuan pada soalnya angka 0. Kemudian, angka 0 sebagai nilai satuan dimasukkan di lubang gram. Angka 3 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang dekagram. Karena yang ditanyakan di sini adalah satuan berat miligram, maka masukkan angka 0 dari lubang dakon hingga ke lubang satuan miligram. Jadi, konversi dari 30 gram adalah 30.000 miligram. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya dengan materi yang masih sama, materi 1. Cuma di sini ini satuannya satuan luas. Kalau tadi satuan berat, sekarang satuan luas. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu 17
Ka sama dengan titik, 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 dam persegi. Penyelesaiannya tetap menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal yaitu angka 5. Ingat ya teman-teman, satuannya adalah angka 5. Kemudian angka 5 yang merupakan nilai satuan diletakkan di kotak atau di lubang Ka. Kemudian angka 7 sebagai nilai puluhan diletakkan di lubang kilometer persegi. Karena nilai satuan luas yang ditanyakan di sini adalah dekameter persegi, maka masukkan angka 0 dari lubang dakon sampai ke lubang satuan dekameter persegi. Jadi, konversi dari 75 Ka adalah 75.000 dekameter persegi. Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Masih dengan satuan luas konsep 1, yaitu soalnya 91 meter persegi sama dengan titik, titik, titik desimeter persegi. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Kemudian kita jawab. Nilai tempat pada soal adalah angka 1. Angka 1 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang meter persegi. Angka 9 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang DA. Karena satuan luas yang ditanyakan di sini adalah desimeter persegi, maka masukkan angka 0 dari lubang dakon sampai ke lubang satuan desimeter persegi. Jadi, konversi dari 91 meter persegi adalah 9.100 desimeter persegi. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang satuan volume konsep 4. Soal yang pertama yaitu 123,1 HM kubik sama dengan titik, titik, titik kilometer kubik. Penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota. Jawab, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 3. Angka 3 sebagai nilai satuan kita masukkan ke lubang HM kubik. Angka 1 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang kosong. Angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang kosong. Dan angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang kosong. Karena satuan volume yang ditanyakan di sini adalah kilometer kubik, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon yang kosong sampai pada lubang satuan kilometer kubik. Sisipkan tanda koma pada satuan volume yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah kilometer kubik, maka koma diletakkan di kilometer kubik. Jadi, konversi dari 123,1 HM kubik adalah 0,1231 kilometer kubik. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, satuan volume. Soalnya seperti berikut ini. 14,7 cm kubik sama dengan titik, titik, titik desimeter kubik. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota. Jawab, nilai tempat satuan
pada soal adalah angka 4. Angka 4 sebagai nilai tempat satuan diletakkan di lubang sentimeter kubik. Angka 1 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang CL dan angka 7 sebagai nilai desimal dimasukkan ke lubang kosong. Karena satuan volume yang ditanyakan di sini adalah desimeter kubik, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon yang kosong sampai ke lubang satuan desimeter kubik. Sisipkan pula tanda koma pada satuan yang ditanyakan, yaitu desimeter kubik. Jadi, konversi dari 14,7 cm kubik adalah 0,0147 desimeter kubik. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu materi bilangan desimal. Kita ubah ke bilangan Romawi. Nah, bagaimana nih caranya? Silahkan teman-teman simak ya. Soal yang pertama yaitu tulis dalam bentuk Romawi 423. Penyelesaian aturan penulisan bilangan Romawi. Jawab, 423 sama dengan 400 tambah 20 tambah 3 sama dengan buka kurung 500 kurang 100 tutup kurung tambah 20 tambah 3 sama dengan buka kurung 500 kurang 100 tutup kurung tambah 10 tambah 10 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan CD XX I. Bagaimana kita mendapatkan angka Romawi tersebut? CD itu adalah angka Romawi dari 400. Kenapa? Karena C adalah 100, sedangkan D adalah 500. Jadi apabila yang kecil duluan yang di depan, maka tandanya itu dikurang ya teman-teman. Sedangkan XX didapatkan dari angka Romawi dari 10, yaitu angka Romawinya dari X itu adalah 10. Kemudian I didapatkan dari 3, yaitu dimana pecahan dari 1 ditambah 1 ditambah 1, karena nilai 1 Romawinya adalah I. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soalnya seperti berikut ini. Tulis dalam bentuk Romawi 1712. Penyelesaian aturan penulisan bilangan Romawi. Jawab, 1712 sama dengan 1000 tambah 700 tambah 10 tambah 2 sama dengan 1000 tambah 500 tambah 200 tambah 10 tambah 2 sama dengan 1000 tambah 500 tambah 100 tambah 100 tambah 10 tambah 1 tambah 1 sama dengan MD CCXII. Nah, itulah jawabannya. Kenapa didapatkan M? Karena M diambil dari 1000. Angka Romawi dari 1000 adalah M. Kemudian selanjutnya D. Kenapa ada D? Karena tadi ada pecahan dari 700, di mana pecahannya kita pecahkan menjadi, atau kita jabarkan ya, kita jabarkan menjadi 500 tambah 200. Nah, ada 500-nya. Nah, D didapatkan dari 500. Kemudian ada
C-nya ada 2 kali pengulangan. C itu adalah 100 karena tadi penjabaran dari 500 ditambah 200 itu tadi dari 700 ya. Nah, 200 dijabarkan lagi menjadi 100 tambah 100, jadi ada 2 kali pengulangan 100. Jadi C. Kemudian selanjutnya X. X didapatkan dari 10. Kemudian ada I didapatkan dari 2. 2 dijabarkan menjadi 1 tambah 1. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu sifat-sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang yang pertama, di sini saya tunjukkan dengan menggunakan sebuah media. Ini adalah karton bekas dari buku gambar. Nah, saya potong ujung-ujungnya sehingga terbentuklah menjadi jajar genjang. Anggap saja ini jajar genjang PQRS. Nah, ini ya, anggap saja ini jajar genjang PQRS. Nah, pada sifat yang pertama, yaitu jajar genjang memiliki 4 buah titik sudut. Di mana saja sih titik sudutnya? Nah, ini titik sudut, ini titik sudut P, ini titik sudut Q, ini titik sudut R, dan ini titik sudut S. Kemudian sifat yang kedua, yaitu jajar genjang memiliki 4 buah sisi. Nah, anggap saja ini jajar genjang ABCD. Anggap saja jajar genjang ABCD. Kemudian sisinya yang mana saja sih? Sisinya AB, BC, CD, dan DA. Biar tambah jelas saya balik saja menjadi seperti ini. Nah, sifat yang ketiga yaitu jajar genjang memiliki 2 sisi sejajar dan sama panjang. Nah, ini tadi jajar genjang ABCD. Nah, yang mana saja sih yang sejajar dan sama panjang? Yang pertama sisi AB dengan sisi CD. Nah, ini sejajar dan sama panjangnya. Kemudian sisi yang kedua yaitu AD dan BC. Kita masuk ke sifat yang keempat, di mana sudutnya sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, bisa kita lihat di sini, di jajar genjangnya saya pegang. Di sini sudut ABC sejajar dengan sudut CDA. Kemudian sudut yang selanjutnya yang sejajar yaitu sudut dari BCD sejajar dengan DAB. Sifat yang kelima yaitu di mana sudut-sudut dari jajar genjang ini tidak membentuk siku-siku. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus ya, teman-teman, atau tidak 90 derajat. Kita bisa lihat di sini, nah, tidak tegak lurus. Beda dengan persegi atau persegi panjang. Ya. Kalau persegi dan persegi panjang tegak lurus, kalau trapesium tidak. Nah. Kemudian sifat yang keenam, sudut-sudut yang berdekatan ini membentuk 180 derajat. Selanjutnya sifat ketujuh dari jajar genjang yaitu kedua diagonalnya saling berpotongan. Nah, bisa kita lihat di sini jajar genjang
yaitu diagonal yang pertama adalah AC. Nih, AC. Kemudian yang kedua adalah BD. Nah, saling berpotongan kan? Kemudian sifat ke-8 pada jajar genjang yaitu diagonal-diagonalnya membagi dua dan tidak sama besar. Bisa dilihat di sini. Anggap saja di perpotongan diagonalnya ini di tengahnya ada, seperti lebih jelasnya pada gambar di sebelah. Nah, saya contohkan dari sini, dari media ini. Di sini ada AO sama dengan OC. Kemudian selanjutnya BO sama dengan OD. Kemudian sifat yang ke-9, jajar genjang dapat mengenai bingkainya dengan dua cara. Nah, teman-teman bisa lihat lebih jelasnya pada gambar di sebelah. Sifat yang ke-10, jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri lipat. Jadi dia tidak bisa dilipat ya, karena tidak memiliki sumbu simetri lipat. Sifat yang ke-11, di sini jajar genjang memiliki dua simetri putar. Nah, anggap saja ini tadi jajar genjang A, B, C, D. Ini jajar genjang semula ya, maksudnya yang pertama. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, yang tadi A di bawah, sekarang A-nya pindah ke sebelah sini. A di sini A, B, C, dan D. Terus kita putar lagi seperti ini. Kembali lagi seperti semula, yaitu A, B, C, D. Paham ya teman-teman ya sampai sini? Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu materi tentang luas dan keliling jajar genjang. Kita masuk ke contoh soal yang pertama dari luas jajar genjang, di mana soalnya ada sebuah jajar genjang A, B, C, D dengan AB-nya, sisi AB-nya atau alasnya di sini ya, yaitu 30 cm. Ini 30 cm. Kemudian tingginya yaitu 14 cm. Kemudian hitunglah luas dari jajar genjang tersebut. Diketahui bahwa tadi alasnya 30 cm dan tingginya 14 cm. Ditanya luas jajar genjang. Penyelesaian: luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi yang dibatasi oleh bidang tertentu. Jajar genjang memiliki 4 buah garis. Nah, ini ya 4 buah garis. 1, kemudian 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah dua bidang yang saling berhadapan ini sama besarnya. Ya, yang saling berhadapan sama besarnya. Jadi, luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Karena dua bidang yang saling berhadapan sama besar. Luas jajar genjang adalah hasil perkalian dari sisi vertikal dan sisi horizontal. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi sama dengan, kita masukkan tadi angkanya, yaitu alasnya tadi 30 cm dan
tingginya 14 cm, sama dengan 420 cm persegi. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 420 cm persegi. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal ini masih berkaitan dengan luas jajar genjang. Nah, soalnya seperti yang di samping ini, sebuah buku berbentuk jajar genjang A, B, C, D memiliki sisi AB 75 cm. Kemudian memiliki tingginya yaitu ini tingginya ya 30 cm. Nah, hitunglah luas jajar genjang tersebut. Diketahui alasnya tadi adalah 75 cm. Kemudian tingginya yaitu 30 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas jajar genjang. Penyelesaian: luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi yang dibatasi oleh bidang tertentu. Jajar genjang memiliki 4 buah garis. Nah, ini ya 4 buah garis. 1, kemudian 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah dua bidang yang saling berhadapan ini sama besarnya. Ya, yang saling berhadapan sama besarnya. Jadi, luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Karena dua bidang yang saling berhadapan sama besar. Luas jajar genjang adalah hasil perkalian dari sisi vertikal dan sisi horizontal. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Sama dengan kita masukkan angkanya, tadi alasnya 75 cm dikalikan dengan tingginya yaitu 30 cm. Sama dengan 2250 cm persegi. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 2250 cm persegi. Kita lanjutkan ke keliling jajar genjang. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yaitu seperti yang di sebelah ini. Bunyinya adalah ada sebuah jajar genjang A, B, C, D. Nah, sisi AB-nya yaitu 31 cm. Kemudian sisi dari BC-nya di sini yaitu 19 cm. Hitunglah keliling jajar genjang tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa AB-nya tadi adalah 31 cm. Kemudian BC-nya itu diketahui tadi adalah 19 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling jajar genjang. Langsung ke penyelesaiannya. Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Nah, garis yang membatasi suatu bidang. Keliling jajar genjang adalah suatu garis yang terhubung dengan garis yang lainnya yang biasa itu disebut dengan sisi. Nah, ini jajar genjang, ini sisinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah sisi. Jadi, keliling jajar genjang sama dengan 2 kali buka kurung A tambah B tutup kurung.
Karena sisi keseluruhan dari jajar genjang yaitu ada 4 buah sisi ya teman-teman, yang saling berhubungan, yaitu 2 sisi vertikal dan 2 sisi horizontal. Keliling jajar genjang sama dengan 2 kali buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan 2 kali buka kurung AB tambah BC tutup kurung sama dengan 2 kali buka kurung. Nah, tadi diketahui AB-nya adalah 31 cm, kemudian tambah dengan BC-nya yaitu tadi adalah 19 cm. Kita masukkan, kemudian tutup kurung sama dengan 2 kali 50. Nah, 50 tadi didapatkan dari hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu penjumlahan dari 31 ditambah 19 sama dengan 100 cm. Jadi, keliling jajar genjang tersebut adalah 100 cm. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu masih berkaitan tentang keliling jajar genjang. Nah, soalnya seperti yang di sebelah ini bisa kita ada sebuah jajar genjang A, B, C, D dengan sisi AB-nya 42 cm. Kemudian sisi BC-nya yaitu 28 cm. Hitunglah keliling jajar genjang tersebut. Diketahui bahwa AB sama dengan 42 cm, kemudian BC sama dengan 28 cm. Ditanya keliling jajar genjang. Langsung ke penyelesaiannya. Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Nah, garis yang membatasi suatu bidang. Keliling jajar genjang adalah sebuah garis yang terhubung dengan garis yang lainnya, yang biasa itu disebut dengan sisi. Keliling jajar genjang adalah suatu garis yang terhubung dengan garis yang lainnya, yang biasa itu disebut dengan sisi. Nah, ini jajar genjang, ini sisinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah sisi. Jadi, keliling jajar genjang sama dengan 2 kali buka kurung A tambah B tutup kurung. Karena sisi keseluruhan dari jajar genjang yaitu ada 4 buah sisi ya teman-teman, yang saling berhubungan, yaitu 2 sisi vertikal dan 2 sisi horizontal. Keliling jajar genjang sama dengan 2 kali buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan 2 kali buka kurung AB tambah BC tutup kurung sama dengan 2 kali buka kurung, kita masukkan AB-nya tadi yaitu 42 cm tambah dengan BC-nya tadi yaitu 28 cm tutup kurung sama dengan 2 kali 70, karena hasil penjumlahannya dari
Dari 42 ditambah dengan 28 hasilnya 70 sama dengan 140 cm. Jadi, keliling jajar genjang tersebut adalah 140 cm. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semua, dan semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.